ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami. Karena kasih-Mu itu nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Anak yang bertanggung jawab di hadirat Tuhan. Dan hidup kami dengan penyertaan Roh Kudus akan mampu selalu memuliakan nama Tuhan dan memberitakan keselamatan. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus bab 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita ini sebagai umat ciptaan Tuhan. Dan kita hidup di dunia. Pasti ada kejadian-kejadian yang ada dalam lingkungan kita. Yang belum lama ini saja terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 2020 diadakannya pilkada atau pemilihan kepala daerah. Tidak semua orang itu berhak dipilih. Hanya yang sudah diseleksi yang berhak dipilih. Dan yang dipilih itu pastinya akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kembali, tidak semua orang berhak
dipilih. Hanya orang-orang yang mumpuni yang akan menjadi pilihan. Demikian juga setiap orang ini, terutama anak-anak Tuhan, itu merupakan umat pilihan Tuhan atau anak yang dipilih oleh Tuhan. Apakah kita yang dipilih ini sudah baik? Belum. Karena Tuhan memilih kita, karena kita ini sebagai manusia yang berdosa. Jangan sampai manusia yang berdosa itu binasa, tetapi memperoleh hidup kekal atau memperoleh keselamatan. Karena kita dipilih Tuhan, maka kita juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Karena kita pun juga disebut anak-anak Allah, maka kita bertanggung jawab. Marilah kita belajar dari kota Efesus. Di kota Efesus ini pun banyak orang yang telah dipilih oleh Tuhan agar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang pilihan ini yang hidup di Efesus ini juga ada yang menduakan Tuhan. Karena di kota Efesus itu pada awalnya adalah sebagai kota dagang. Jadi banyak para pedagang dari manapun yang datang dan singgah di pelabuhan di Efesus. Tetapi kota pelabuhan itu berubah menjadi kota lumpur. Mengapa dikatakan kota lumpur? Karena di Efesus itu sudah berubah, yaitu dengan adanya Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan. Dan imam-imam di situ atau orang-orang yang dipilih untuk menjadi imam Dewi Artemis ini sudah berlaku yang tidak benar. Sudah berlaku menuruti kehendak manusiawi. Kepuasan dirinya sendiri. Maka jemaat pun atau orang-orang itu ada yang juga masuk ke dalam Dewi Artemis, menyembah Dewi Artemis. Yang berarti ada juga orang atau yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus itu kemudian menduakan Tuhan dengan menyembah Dewi Artemis. Karena kejadian inilah maka Paulus menggembalakan jemaat orang pilihan Tuhan yang berada di Efesus dengan cara
mengingatkan agar jemaat tidak terjatuh ke dalam kehidupan yang tidak benar atau ikut menjamah Dewi. Nyata benar, tidak semua jemaat, hanya tertentu saja yang menyembah Dewi Artini. Masih banyak jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena percaya, tetap setia adalah hal yang penting dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Apa yang akan kita peroleh kalau kita itu tetap setia kepada Tuhan? Dan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai umat pilihan Tuhan? Sebagai umat pilihan Tuhan harus bertanggung jawab dalam hal kehidupannya, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan juga menolong melalui Roh-Nya yang kudus untuk setiap umat pilihan itu setia kepada Tuhan. Juga tanggung jawabnya memuliakan nama Tuhan, memberitakan keselamatan kepada orang lain. Dan kita pun juga akan dianugerahi, akan memperoleh berkat dari Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, akan memperoleh berkat. Dalam perjanjian lama, itu berkat banyak diartikan secara jasmani, melalui kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam perjanjian baru dimengerti berkat itu merupakan berkat rohani. Berkat rohani apa? Yaitu keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Itu keselamatan akan diberi. Keselamatan yang akan kita terima, itu juga kita harus bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Kita selalu membangun relasi dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan pertolongan Roh Kudus, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang nampak jelas, yaitu kita bisa bertutur kata, perbuatan, itu juga yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak suka marah, tidak membenci orang lain, tidak iri. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus yang membimbing kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk melakukan kegiatan pelayanan, baik kita berada di mana. Untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan,
kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita melakukan perbuatan yang benar. Di antaranya adanya pemberitaan Injil, adanya membangun relasi dengan Tuhan, adanya bersama-sama melayani Tuhan. Maka kita akan tetap menjadi umat pilihan dan menjadi anak-anak, dan keselamatan tidak akan hilang dari kehidupan kita. Jangan seperti ke-12 murid Tuhan Yesus yang satu, yang bernama Yudas Iskariot, yang sudah dipilih tetapi meninggalkan Tuhan dan ingin berkat jasmani yang dipenuhi. Jadi hanya keduniawian yang menjadi pilihan dari Yudas. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama selalu setia kepada Tuhan, membangun relasi agar kita selalu diberkati Tuhan dan menjadi umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan akan kita peroleh pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, yang kami harus bertanggung jawab atas pilihan Tuhan dan mempertahankan kehendak Tuhan, yaitu sebagai umat pilihan, agar kehidupan kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya kepentingan diri kami. Jika ada dosa Tuhan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa